Jaksa Federal Giuseppe Cine dikabarkan memiliki rekaman audio yang dapat menjadi bukti dugaan penistaan yang dilakukan oleh Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, usai pertandingan melawan Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, rekaman tersebut dapat mengubah arah penyelidikan yang sedang berlangsung. Lautaro Martinez tetap dijadwalkan tampil dalam laga melawan Napoli, namun kini ia harus menentukan langkah hukumnya dalam sepekan ke depan. Dengan bukti yang dikumpulkan, ia memiliki dua pilihan: mengajukan tawaran pembelaan untuk mengurangi sanksi denda atau membawa kasus ini ke Pengadilan Federal Nasional. Awalnya, hakim olahraga tidak dapat memberikan sanksi karena tidak adanya bukti suara yang jelas. Namun, setelah kantor Kejaksaan Federal membuka penyelidikan dan bekerja sama dengan penyedia siaran DAZN, rekaman audio yang memberatkan ditemukan. Rekaman tersebut diklaim mengonfirmasi adanya ujaran yang dianggap sebagai penistaan agama. Meski begitu, Lautaro sendiri telah mengakui bahwa ia sempat mengeluarkan kata-kata kasar dalam pertandingan melawan Genoa, tetapi menegaskan bahwa ucapannya tidak mengandung unsur penistaan. Kini, keputusan ada di tangan sang pemain untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum yang berjalan. Inter Milan bertandang ke Naples dengan satu tujuan utama, yaitu memastikan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Untuk mewujudkan hal itu, Nerazzurri kembali mengandalkan Hakan Çalhanoğlu, yang kini berada dalam kondisi fisik yang lebih baik setelah periode sulit akibat cedera. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, gelandang asal Turki itu siap kembali ke starting 11 setelah 2 kali dicadangkan berturut-turut. Perannya sangat krusial dalam menjaga keseimbangan lini tengah Inter, terutama dalam duel melawan tim asuhan Antonio Conte. Laga ini juga memiliki nilai emosional bagi Çalhanoğlu. Pada pertemuan pertama musim ini, ia gagal mengeksekusi penalti yang bisa memberi kemenangan bagi Inter saat skor masih 1-1. Kini, dengan motivasi tinggi, ia ingin menebus kesalahan tersebut dan mengakhiri periode 3 bulan yang penuh pasang surut akibat masalah kebugaran. Dengan Çalhanoğlu kembali ke performa terbaiknya, Inter berharap bisa membawa pulang 3 poin dari Naples dan semakin mengokohkan posisi mereka dalam perburuan Scudetto. Inter Milan bersiap menghadapi Napoli dengan kemungkinan perubahan di lini pertahanan. Jan Bisek berpeluang besar menjadi starter sebagai bek kanan dalam skema 3 bek. Bek asal Jerman itu akan melengkapi lini belakang bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni, dengan Josep Martinez tetap di bawah mistar gawang. Sementara itu, Benjamin Pavard diperkirakan akan memulai laga dari bangku cadangan dan bisa berperan sebagai bek sayap, posisi yang pernah ia mainkan saat membela Bayern Munich dan timnas Prancis. Di lini depan, tidak ada kejutan besar. Marcus Thuram dipastikan kembali setelah pulih dari cedera pergelangan kaki dan akan berduet dengan Lautaro Martinez. Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu kembali mengatur permainan, didukung oleh Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Di sektor sayap, Inter menurunkan opsi terbaiknya dengan Denzel Dumfries di sisi kanan dan Federico Di Marco di kiri. Formasi ini menegaskan bahwa Simone Inzaghi menurunkan tim terbaiknya untuk meraih hasil maksimal di laga krusial melawan Napoli. Kabar baik datang bagi Inter Milan jelang laga krusial melawan Napoli. Marcus Thuram telah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih penuh bersama tim. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, pemain Prancis itu siap turun sebagai starter dan kembali berduet dengan Lautaro Martinez dalam kombinasi Mautula di lini serang. Kembalinya Thuram menjadi tambahan penting bagi Inter, terutama setelah Arnautovic mulai menemukan performanya dan Korea pulih dari cedera, memberikan kedalaman lebih di lini depan. Namun, sementara lini serang semakin solid, sektor sayap justru menghadapi tantangan besar. Absennya Matteo Darmian, Carlos Augusto, dan Nikola Zalewski membuat Denzel Dumfries dan Federico Di Marco harus bekerja ekstra. Menurut Gazzetta, Di Marco bahkan lebih membutuhkan istirahat dibanding Dumfries, dan kemungkinan akan digantikan setelah 1 jam pertandingan. Hal ini membuka kemungkinan bagi Simone Inzaghi untuk kembali menerapkan skema 4-4-2, seperti yang ia gunakan di babak kedua saat melawan Lazio di Coppa Italia. Dengan berbagai kondisi ini, Inter harus memaksimalkan strategi untuk mengamankan hasil terbaik di Naples. Lautaro Martinez kemungkinan besar tidak akan mendapatkan diskualifikasi atas dugaan penistaan agama yang terjadi dalam laga Juventus versus Inter. Kejaksaan Federal saat ini sedang mengkaji materi audio yang dapat menjadi bukti dalam kasus ini. Namun, seperti dilaporkan fanpage.it, ada presiden serupa yang bisa menjadi acuan, termasuk kasus yang menimpa Napoli pada tahun 2020.
Saat itu, pelatih Napoli, Gennaro Gattuso, kedapatan melontarkan kata-kata yang mengandung unsur penghujatan dalam laga melawan Crotone. Namun, ia tidak mendapatkan sanksi larangan bertanding dan hanya dikenai denda sebesar 3.000 euro setelah kesepakatan dengan pihak terkait. Preseden lain juga terjadi pada Simone Inzaghi ketika masih menangani Lazio. Dalam dua kasus terpisah, saat menghadapi AC Milan pada April 2021 dan melawan Sassuolo pada Januari 2021, Inzaghi juga terbukti melontarkan ekspresi penghujatan. Namun, ia hanya dijatuhi denda masing-masing 4.000 euro, tanpa larangan mendampingi timnya bertanding. Jika kasus Lautaro mengikuti pola yang sama, kemungkinan besar sang kapten Inter Milan hanya akan dikenai denda tanpa harus absen di pertandingan-pertandingan berikutnya. Keputusan resmi dari pihak berwenang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Penyelidikan terhadap Lautaro Martinez terkait dugaan penistaan agama setelah laga Juventus versus Inter semakin berkembang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inspektur dari kantor Kejaksaan FIGC telah menemukan rekaman audio yang dapat memberatkan Kapten Nerazzurri dalam kasus ini. Dalam laporannya, CDS menyebutkan bahwa rekaman video dari Dasn yang telah diperiksa dalam 2 hari terakhir menunjukkan momen di mana dugaan penghujatan itu terjadi. Meski Lautaro sebelumnya memberikan klarifikasi berbeda, bukti tambahan ini bisa menjadi dasar untuk sanksi lebih lanjut. Hari ini, Lautaro diperkirakan akan menerima pemberitahuan akhir penyelidikan. Ia kemudian memiliki waktu 5 hari untuk menyiapkan pembelaan dan berpotensi dipanggil oleh jaksa Giuseppe Cine. Namun, berbeda dari kasus sebelumnya, bukti televisi tidak langsung digunakan dalam penyelidikan ini. Sebab, selama siaran langsung, hanya ada dugaan pembacaan bibir yang tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Kejaksaan FIGC baru bisa bertindak setelah mendapatkan rekaman audio yang lebih jelas. Kini, Lautaro memiliki 2 opsi, menerima denda yang ditawarkan atau membawa kasus ini ke pengadilan federal. Jika memilih opsi kedua, ia akan menghadapi sidang yang dapat berujung pada sanksi yang lebih berat. Keputusan akhir diperkirakan akan keluar dalam beberapa pekan ke depan. Tuttosport kembali mengangkat isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Lautaro Martinez setelah pertandingan Inter melawan Juventus pada 16 Februari lalu. Meski demikian, penyerang Argentina itu tidak akan mendapat sanksi dalam waktu dekat, termasuk untuk laga penting melawan Napoli. Berdasarkan pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Olahraga, Lautaro dan Inter memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan keringanan hukuman jika mereka sudah menerima surat pemberitahuan penyelesaian penyelidikan. Opsi ini memungkinkan klub dan pemain untuk menyelesaikan kasus dengan denda, yang diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10.000 euro. Proses penyelesaian kasus ini akan bergantung pada kecepatan dalam menemukan bukti audio yang memberatkan. Jika saja rekaman tersebut tersedia, maka hakim olahraga berpotensi langsung menjatuhkan sanksi pada 18 Februari lalu. Namun, karena tidak ada laporan resmi dari kantor Kejaksaan Federal, penyelidikan lebih lanjut tidak dilakukan. Kini, Inter dan Lautaro menunggu langkah berikutnya dalam proses hukum ini, dengan harapan menyelesaikannya dalam beberapa minggu ke depan melalui kesepakatan dengan otoritas olahraga. Menjelang laga bergengsi Napoli kontra Inter Milan dalam perebutan Scudetto, Marco Parolo memberikan pandangannya terkait mantan pelatihnya, Simone Inzaghi. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Parolo mengungkap bagaimana Inzaghi menghadapi tantangan besar di level tertinggi. Menurut Parolo, Inzaghi selalu menekankan pentingnya konsentrasi penuh serta mengingat pencapaian dan tujuan tim, yaitu kemenangan. Ia juga memanfaatkan kekuatan lawan untuk meningkatkan harga diri para pemainnya, dengan menanamkan mentalitas juara agar bisa mendominasi permainan. Terkait hubungannya dengan para pemain, Parolo menyebut bahwa Inzaghi sangat dekat dengan mereka. Saat masih melatih Lazio, ia selalu berinteraksi secara langsung dengan pemain-pemain kunci, melemparkan lelucon, dan menjaga semangat mereka baik di lapangan, pusat kebugaran, maupun ruang ganti. Namun, ia jarang melakukan perbincangan serius di kantornya. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama Inzaghi adalah bola mati. Parolo menggambarkan bahwa sang pelatih memiliki obsesi terhadap situasi bola mati, bukan hanya dari segi strategi tetapi juga sikap dan kesiapan pemain. Ia juga tidak terlalu percaya pada perubahan formasi yang drastis. Dengan pendekatan yang disiplin dan interaktif, Inzaghi berusaha membawa Inter Milan mempertahankan gelar dan menunjukkan dominasinya dalam persaingan Serie A.
Napoli dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu penentu dalam perburuan gelar juara Serie A musim ini. Pertandingan ini juga menjadi momen refleksi bagi Rafa Benitez, pelatih yang pernah menangani kedua tim tersebut. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Benitez menegaskan bahwa Inter masih menjadi favorit dalam perebutan Scudetto. Namun, Napoli juga tidak bisa diabaikan. Menurutnya, dengan memilih Antonio Conte sebagai pelatih, Napoli telah menunjukkan ambisi besar untuk meraih gelar juara. Selain Inter dan Napoli, Atalanta juga disebut sebagai pesaing utama dalam perburuan Scudetto musim ini. Meski demikian, Benitez mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara. Dengan 11 pertandingan tersisa dan 33 poin yang masih bisa diperebutkan, banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi. Pertandingan-pertandingan penting dan laga langsung antara tim-tim papan atas akan sangat berpengaruh dalam menentukan posisi akhir klasemen. Terkait dengan favorit dalam pertandingan ini, Benitez menyebut bahwa jika menilai berdasarkan kualitas skuad, Inter lebih unggul. Namun, jika melihat performa Napoli sebulan terakhir, khususnya saat mereka mengalahkan Juventus, maka Napoli bisa menjadi kandidat kuat. Faktor bermain di kandang sendiri juga memberikan keuntungan bagi Napoli. Namun, absennya pemain kunci seperti Anguissa dan Neres bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dengan strategi yang matang dari kedua tim. Dengan kedua pelatih, Simone Inzaghi di Inter dan Antonio Conte di Napoli, menerapkan formasi yang sama, 3-5-2, laga ini akan menjadi adu taktik yang menarik. Namun, apapun hasil dari pertandingan ini, Benitez menegaskan bahwa perjalanan menuju gelar juara masih panjang dan masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi hingga akhir musim. Laga antara Napoli dan Inter diprediksi akan menjadi pertandingan kelas atas yang mencerminkan kualitas terbaik Serie A. Menurut Walter Sabatini, pertandingan dengan banyak gol seringkali dianggap buruk, namun Napoli versus Inter bukanlah laga biasa. Ini akan menjadi pertandingan hebat dengan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Conte dan Inzaghi akan mempersiapkan tim mereka dengan sangat baik, ujarnya. Baik Napoli maupun Inter memiliki pemain-pemain yang bisa menjadi penentu dalam pertandingan ini. Meskipun hasil laga ini belum tentu menentukan gelar juara secara matematis, Sabatini menilai bahwa siapapun yang menang akan semakin dekat dengan Scudetto. Momentum emosional dan kondisi psikologis akan berubah. Kemenangan dalam laga ini bisa membuat jalur menuju gelar semakin terbuka, tambahnya. Tak hanya Napoli dan Inter, Sabatini juga menyoroti Atalanta sebagai tim yang patut diperhitungkan dalam perburuan Scudetto. Mereka harus percaya bahwa mereka bisa mewujudkan impian ini. Cara mereka bermain dan bangkit dari kekalahan membuat saya yakin mereka bisa bersaing, katanya. Mengenai absensi pemain, Sabatini menilai kehilangan Anguissa menjadi pukulan bagi Napoli. Inter memang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, tetapi kehilangan Anguissa bagi Napoli sangat berpengaruh. Saya tidak ingin memainkan laga ini tanpa dia, ujarnya. Duel antara Lukaku dan Lautaro Martinez juga menjadi perhatian, di mana ia menyebut Lautaro sebagai penyerang terbaik di Italia saat ini. Selain para pemain, performa kedua pelatih juga menjadi sorotan. Sabatini menilai Simone Inzaghi telah membangun keharmonisan dalam timnya dengan sangat baik. Sementara itu, Antonio Conte tidak perlu diragukan lagi kepemimpinannya. Conte tidak dihakimi, dia selalu dipuji, tegasnya. Sabatini juga mengomentari kebijakan transfer Inter yang merekrut Luka Sucic sebagai investasi jangka panjang. Dia sangat kuat. Bisa jadi lebih dari sekadar pengganti Brozovic, tutupnya. Menjelang duel besar antara Napoli dan Inter, mantan pemain timnas Italia, Emanuele Giacherini, berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang pengaruh besar Antonio Conte dalam kebangkitan Napoli musim ini. Menurut Giacherini, Conte telah memberikan dampak signifikan sejak kedatangannya. Dia sangat menentukan. Dia memperkecil ketertinggalan dari musim lalu dan kini membawa tim ini ke level yang hampir setara dengan Inter, ujar Giacherini. Lebih lanjut, ia menggambarkan bagaimana Conte mampu mengubah mentalitas tim. Dia menguasai pikiran pemain, meyakinkan mereka, menekan mereka, dan membuat mereka merasa penting, tambahnya. Jika harus menebak motivasi yang akan diberikan Conte kepada para pemain Napoli, Giacherini berpendapat, dia pasti akan mengatakan, ini kesempatan kalian untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalian punya kekuatan. Dan memang benar, Napoli sekarang bermain dengan kecepatan 100 mil per jam dibandingkan musim lalu. Giacherini juga menekankan bahwa tekanan lebih besar berada di pihak Inter.
Mereka adalah favorit untuk Scudetto, tapi Napoli kini bisa menantang mereka secara langsung dengan 12 pertandingan tersisa. Itu sudah merupakan prestasi besar, tutupnya.